Di Kalimantan Selatan, terenggiling di era 1960-an hingga 1980-an memiliki nilai mistis bahkan dianggap sebagai jelmaan setan atau hantu. Akibatnya hewan ini tidak ada yang berani memakan apalagi menangkap. Sedikit berbeda, di pedalaman Kalimantan, keberadaan hewan ini dianggap sebagai kurang baik yang menyebabkannya diburu dan ditangkap untuk dimusnahkan, kemudian dibakar agar roh jahat yang ada dalam tubuhnya musnah dan tidak mengganggu manusia. Tapi terkadang, pangolin yang dimasukkan dalam karung tiba-tiba saja menghilang. Hal ini yang menyebabkan di era tersebut keberadaan terenggiling cukup terpelihara. Meski zaman telah kian maju, namun ada saja kejadian yang dianggap ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang di luar nalar manusia. Salah satunya adalah keberadaan hewan jadi-jadian yang terkadang dikaitkan dengan adanya kasus kehilangan uang yang misterius. Di Jombang, Jawa Timur, tertangkap seekor kelelawar aneh. Penangkapan hewan malam itu sontak membuat para warga geger karena mereka meyakini kelelawar tersebut dianggap hewan jadi-jadian. Kelelawar tersebut dianggap sebagai hewan pesugihan karena memiliki warna tak sama seperti kelelawar pada umumnya. Mereka menganggap cara terbang kelelawar tersebut seperti mengendap-endap dan kakinya pun konon seperti manusia. Apalagi kelelawar ini seringkali berkeliaran di rumah warga. Warga mengaku sering kehilangan uang serta beras. Warga pun semakin yakin bahwa kelelawar ini adalah hewan jadi-jadian yang diperintahkan pemiliknya untuk mencuri harta warga. Berikutnya adalah penangkapan seekor kucing yang diduga hewan jadi-jadian di Kampung Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Kucing ini dianggap bukan hewan biasa karena fisiknya yang aneh, tubuhnya tanpa bulu dan ekornya mirip tikus, ditambah warnanya yang hitam. Awalnya kucing yang ditemukan oleh salah seorang warga itu tengah memasuki pekarangan rumahnya, melihat bentuk yang tak lazim, dia pun segera menangkapnya. Warga yang berdatangan pun meyakini bahwa kucing hitam ini adalah kucing jadi-jadian. Seekor kupu-kupu yang ditangkap warga di Probolinggo, Jawa Timur juga dianggap sebagai hewan jadi-jadian. Penangkapan kupu-kupu ini membuat warga senang dan lega. Pasalnya, warga menganggap kupu-kupu ini merupakan media pesugihan bagi pemiliknya. Warga juga kerap mengaku sering kehilangan uang secara misterius. Kecurigaan akan hewan ini adalah jadi-jadian semakin menguat saat mendapati kupu-kupu yang diletakkan di dalam toples menghilang tanpa jejak. Peristiwa penangkapan hewan jadi-jadian lainnya juga pernah terjadi di Desa Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Seekor anjing yang diduga hewan jadi-jadian ditangkap warga karena meneror desa mereka. Setelah dilumpuhkan, warga semakin heran mendapati anjing tersebut mengeluarkan air mata ketika ditaburi garam. Warga meyakini garam tersebut ditaburkan untuk memunculkan wujud asli anjing. Sebulan sebelumnya mereka diresahkan oleh isu adanya makhluk jadi-jadian yang mengganggu ketenangan desa. Seorang warga Panjang, Pekalongan, Jawa Tengah menemukan seekor lele raksasa. Warga meyakini lele ini merupakan hewan jadi-jadian. Lele berukuran panjang 75 cm dan berat 6 kg ini ditemukan oleh seorang warga tanpa sengaja di rawa belakang rumahnya. Selain ukurannya yang terbilang besar, lele ini memiliki sirip yang bercabang dua dan matanya seperti bola mata manusia, bahkan matanya bisa berkedip. Keanehan lele ini menarik perhatian warga sekitar. Ada yang berdecak kagum, namun tak sedikit yang takut dan tak berani memegang lele berukuran jumbo tersebut. Mereka khawatir akan berpengaruh buruk pada kehidupan mereka. Sang penemu yakin bahwa lele ini adalah penunggu rawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Terlepas dari benar tidaknya fenomena kemunculan beberapa jenis hewan yang dianggap sebagai jelmaan setan itu, yang pasti, setan atau jin memang memiliki kemampuan untuk beralih rupa menjadi makhluk wadak seperti manusia atau hewan. Banyak keterangan dalam hadis Nabi yang menyatakan bahwa setan atau jin bisa menjelma menjadi hewan.
Misalnya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa setan dapat beralih rupa menjadi seekor anjing berwarna hitam legam dengan 2 bintik putih di atas matanya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk membunuh anjing dan mereka pun mematuhinya, sehingga ada seorang perempuan yang membawa anjing untuk dibunuh. Namun ternyata bukan setiap anjing yang beliau perintahkan untuk dibunuh, tetapi hanya anjing yang berwarna hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya saja. Maka beliau bersabda, "Bunuhlah anjing yang hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya, sebab dia adalah penjelmaan setan." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa lewatnya anjing hitam di depan orang yang sholat memutuskan sholat orang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebabnya karena anjing hitam itu setan. Dari hadis inilah Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama dari mazhab Syafi'i mengharamkan hasil buruan anjing hitam. Adapun Imam Syafi'i, Imam Malik, dan mayoritas ulama membolehkannya sebagaimana anjing lainnya. Sebab hadis ini sama sekali tidak mengeluarkannya dari keumuman makna anjing. Demikian pula jika anjing hitam minum di bejana, maka bejana itu harus dibersihkan sebagaimana jika diminum oleh anjing putih. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya anjing hitam adalah setannya anjing-anjing dan jin bisa berubah wujud dalam banyak rupa. Demikian pula kucing hitam, sebab hitam merupakan pusat kumpulan kekuatan setan daripada lainnya dan terdapat panas yang kuat. Imam Ahmad termasuk yang menilai batal sholat seseorang karena lewatnya anjing hitam di depannya, tetapi mayoritas ulama tidak mengatakan demikian. Imam Nawawi menjelaskan, pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i radhiyallahu anhum, dan mayoritas atau jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf mengatakan, tidaklah batal sholat karena adanya sesuatu yang lewat, baik yang lewat itu adalah keledai, anjing hitam, wanita, dan tidak pula karena yang lain. Mereka memaknai ungkapan terputusnya sholat dengan maksud sholatnya kurang sempurna lantaran hati menjadi sibuk, bukan bermakna membatalkannya. Selain menjelma menjadi anjing, ada juga keterangan yang menyatakan bahwa setan bisa menjelma menjadi ular lalu menampakkan diri kepada manusia. Karena itu Rasulullah SAW melarang langsung membunuh ular yang muncul di dalam rumah, sebab dikhawatirkan itu merupakan jelmaan jin muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya bagi rumah ini terdapat awamir, penghuni. Jika kalian melihat sesuatu darinya, maka biarkanlah sampai 3 hari. Jika dia masih ada lebih 3 hari, maka bunuhlah karena dia kafir." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah jika rumah kedatangan ular, maka biarkan selama 3 hari, jangan dibunuh, sebab bisa jadi dia jin muslim. Jika lebih dari 3 hari masih ada, maka mesti dibunuh karena dia adalah setan. 3 hari merupakan batasan yang cukup untuk memastikan apakah dia jin muslim ataukah jin kafir. Jika lebih 3 hari, maka dia adalah jin kafir yang harus diusir atau dibunuh. Tapi tidak semua jenis ular harus dibiarkan selama 3 hari. Ada juga yang pengecualiannya. Dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian langsung membunuh ular di dalam rumah, kecuali setiap ular yang buntung pendek ekornya dan memiliki 2 garis di punggungnya, karena ular jenis ini dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata, maka bunuhlah ia." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengetahui jin dan setan bisa menjelma menjadi hewan dengan kriteria-kriteria tertentu. Selain itu, Ibnu Taimiyah menjelaskan disebutkannya anjing hitam dan ular secara khusus sebagai hewan yang menjadi objek penjelmaan jin dan setan tidak menutup kemungkinan bahwa setan juga bisa menjelma menjadi hewan-hewan lain seperti kalajengking atau juga bisa berubah wujud menjadi unta, sapi, kambing, kuda, keledai, burung, dan lain sebagainya. Pemirsa Kasanah, meski sering dikaitkan sebagai jelmaan setan, anjing termasuk hewan yang paling memiliki kedekatan dengan manusia. Hewan ini dikenal sebagai teman manusia yang paling setia. Bahkan bagi sebagian masyarakat, anjing kerap dipelihara di rumah karena sifat dan kelebihan yang mereka miliki.
Itu sebabnya banyak orang memperlakukan anjing dengan baik, bahkan tak sedikit orang yang memperlakukannya seperti manusia. Selain kebersihan yang selalu dijaga, tempat tinggal, dan cara makannya pun sudah tidak lagi layaknya hewan. Bahkan tak sedikit yang mendandaninya dengan sangat modis. Akan tetapi kebanyakan kaum muslim di tanah air justru menghindarinya, bahkan tak sedikit yang merasa jijik karena meyakini bahwa air liurnya najis, bahkan termasuk najis berat atau najis mughaladah. Memang dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia, air liur anjing itu najis berdasarkan sabda Nabi SAW. Jika anjing minum di salah satu bejana di antara kalian, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, yang pertama dengan tanah, debu. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, selain air liurnya, seluruh tubuh anjing juga dinilai najis. Oleh karena itu, jika seseorang menyentuh bulu anjing yang basah, dia harus mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Akan tetapi jika kita berada di Turki, tak perlu heran jika kita melihat banyak orang, bahkan para wanitanya yang berjilbab, biasa bersentuhan dengan anjing. Karena penduduk Turki menganut mazhab Hanafi yang tidak memandang seluruh tubuh anjing itu najis, kecuali air liurnya saja. Bahkan kita juga tidak perlu heran jika berada di negeri muslim lain seperti Maroko, orang muslim juga biasa berinteraksi dengan anjing. Karena masyarakat muslim Maroko menganut mazhab Maliki yang memandang seluruh bagian anjing tidaklah najis. Bagi kita masyarakat Indonesia, tidaklah mudah untuk mengubah keyakinan kita sejak kecil yang sudah terbiasa menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memang sangat teliti dan hati-hati dalam menentukan hukum. Maka fakta bahwa sebagian besar masyarakat muslim di tanah air lebih memilih menghindari anjing juga bukanlah tindakan yang salah, karena memang bertujuan agar terhindar dari najis. Najis dari air liur anjing ini sendiri telah dibuktikan ilmuwan modern. Air liur anjing dari jenis apapun berbahaya bagi manusia. Para ilmuwan telah mengungkapkan fakta yang menakjubkan, yaitu adanya zat desinfektan pada tanah. Ketika para ilmuwan mempelajari susunan kandungan tanah, mereka menemukan bahwasanya tanah mengandung bahan yang jika dicampur dengan bakteri dan kuman, zat tersebut akan membunuh bakteri dan kuman tersebut dengan segera. Dan air liur anjing mengandung patogen bagi manusia dan ia tidak dapat dimatikan kecuali dengan tanah. Eksperimen dan beberapa hipotesa menjelaskan bahwa tanah merupakan unsur yang efektif dalam membunuh kuman. Hal ini berdasarkan bahwa molekul-molekul yang terkandung di dalam tanah menyatu dengan kuman-kuman tersebut sehingga mempermudah dalam proses sterilisasi kuman secara keseluruhan. Tanah juga mengandung materi-materi yang dapat mensterilkan bibit-bibit kuman tersebut. Fakta-fakta ilmiah tersebut membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah SAW 14 tahun silam. Subhanallah. Menghindari anjing memang menjadi langkah untuk menghindari najis, tapi bukan berarti menjadi alasan untuk mengabaikannya, apalagi menyakiti atau bahkan membunuhnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, seorang pendosa sekalipun jika peduli dengan anjing yang tengah kesulitan akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Dosa-dosanya bisa saja diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatannya menolong anjing itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang wanita durhaka pelacur melihat seekor anjing di hari yang sangat panas sedang berkeliling di sekitar sumur. Anjing itu menjulurkan lidahnya karena merasa sangat haus. Maka wanita itu pun melepas sepatunya dan memberi minum pada anjing itu dengan sepatunya. Maka diampunilah dia sebab perbuatannya terhadap anjing itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meski anjing mempunyai banyak keistimewaan dibanding hewan lain, tak berarti kita bebas membawa anjing ke dalam rumah kita, apalagi memeliharanya tanpa alasan yang dibenarkan syariat agama. Rasulullah SAW mengingatkan kita, rumah mana saja yang memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak atau anjing untuk berburu, maka amalannya berkurang setiap harinya sebanyak 2 qirot. 1 qirot adalah sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Mengomentari hadis ini, Imam An-Nawawi mengatakan, Nabi SAW memberikan keringanan, boleh memelihara anjing buruan dan anjing penjaga ternak, anjing penjaga tanaman. Akan tetapi Nabi melarang umatnya untuk memelihara anjing dari selain tujuan itu.
Maka memelihara anjing tanpa ada hajat atau keperluan, misalnya memelihara anjing karena kagum dengan bentuknya atau karena untuk bangga-banggaan adalah haram hukumnya. Pemirsa Kasanah, semoga Allah senantiasa melunakkan hati kita. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.